Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Kamis 17 November tahun 2022. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Dasar Firman Tuhan. Diambil dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68 sampai yang ke-75. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, sampai pada malam hari ini kami semuanya dalam keadaan baik. Dan sebelum kami menutup hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pertama ayat yang ke-68 sampai yang ke-75. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, supaya Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk mempersiapkan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita adalah dasar firman Tuhan. Nats yang baru saja kita baca merupakan salah satu perikop dalam Alkitab dari sekian banyak kesaksian tentang karya ajaib Allah atas kehidupan manusia. Nats kita merupakan nyanyian pujian Zakaria kepada Allah atas peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Zakaria dan keluarganya, yaitu kelahiran putranya, di mana Elisabet istri Zakaria yang disebut mandul itu di dalam ayat yang sebelumnya, dan sudah tua, sehingga secara akal, secara nalar sehat, Elisabet tidak mungkin memiliki anak. Tetapi karya ajaib ini nyata di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Rasa syukur Zakaria ini dipakai oleh Allah sekaligus untuk bernubuat akan datangnya juru selamat dunia yang akan melawat umat-Nya, dan itu sudah dinubuatkan sejak zaman nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel. Ada dua makna yang terkandung di dalam nubuat melalui Zakaria ini.
Yang pertama adalah melawat. Melawat itu tidak sekedar mendatangi, tetapi juga memastikan apakah yang dilawat itu dalam keadaan baik atau sebaliknya. Yang kedua, juru selamat yang akan datang itu membawa kelepasan. Kelepasan dari tangan musuh, sehingga umat Allah itu dapat beribadah dengan tenang. Yohanes, anak Sakaria ini yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, dipilih oleh Allah sendiri untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Juru Selamat. Ia berjalan mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan di sana, Yohanes Pembaptis disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dan terbukti di dalam karya pelayanan Nabi Yohanes Pembaptis ini, benar-benar menyatakan bagaimana manusia harus bertobat dan menyambut kehadiran Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kisah pengalaman hidup dan pengalaman Sakaria. Apa yang Tuhan firmankan adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Kebenaran yang nyata, dan itu sungguh bisa mengubah kehidupan kita dan masa depan kita. Mungkin juga kita seperti Sakaria yang ragu-ragu, tidak percaya, karena apa yang Tuhan firmankan itu sangat tidak masuk akal. Sehingga Sakaria mengalami hal yang sungguh tidak diduga. Dia bisu sampai pada saatnya Tuhan menyatakan kebenaran firman itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar meyakini dan percaya, sehingga kita dipakai oleh Allah sendiri untuk menyatakan karya penyelamatannya atas dunia ini. Beberapa hari ke depan, kita akan memasuki masa Advent, di mana kita akan mengenang kembali di dalam masa penantian akan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Yohanes disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Jikalau Tuhan Yesus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, maka masa Advent bagi kita saat ini adalah masa di mana kita mempergumulkan dan menghayati akan persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita, anak-anak Tuhan, dipanggil menjadi Yohanes-Yohanes di masa kini. Kita dipanggil untuk memberitakan rahmat dan pengampunan Allah. Kita dipanggil untuk memberitakan lawatan Allah atas manusia. Manusia yang ada di dalam penderitaan, manusia yang ada di dalam kesesakan dan duka cita. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa. Dengan praktek hidup kita yang memberikan dorongan dan semangat buat mereka yang menderita. Melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, menumbuhkan sikap yang optimis dan pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Karena apa? Karena firman Tuhan itu benar. Bagi setiap orang yang mengalami penderitaan, putus asa, keduka citaan, jikalau mereka meyakini firman Tuhan itu nyata hadir di dalam kehidupannya, maka orang itu akan mengalami sukacita, akan mengalami kelegaan dan kelepasan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah masa Advent ini sungguh-sungguh memberikan semangat dan motivasi buat kita untuk kembali merenungkan akan makna panggilan kita. Panggilan sebagai pembawa damai sejahtera, menyatakan rahmat Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana kisah Zakaria yang Tuhan perkenankan mengalami pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Dan biarlah ini menjadi pelajaran berharga buat kami, untuk kami boleh semakin memahami apa makna firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini dan hari-hari mendatang. Biarlah di masa Advent ini kami boleh kembali menggumuli akan arti kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Sekaligus kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Selagi kesempatan itu ada, biarlah kami mempergunakan untuk menyatakan kasih setia Tuhan, kasih Tuhan pada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan menjaga, melindungi supaya kami dapat beristirahat dengan nyaman. Besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Bila sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau perkenan, kami mohon ampun ya Tuhan. Semuanya ini kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya.